Ya, oke, baik, kita langsung saja ya. Beberapa orang pun masuk, nggak ada masalah. Yang penting yang serius saja. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, menjelang sore. Dan semoga kondisi kita hari ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa jua. Baik, langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil dua kasus ya. Kasus menganalisis. Satu, kita ambil materinya yang sudah kita sampaikan di Sipadi minggu yang lalu ya. Itu kita bahas sedikit, baru nanti hari ini kita masuk lagi materi yang baru, yang sudah kita upload juga videonya di Sipadi. Untuk pembelajaran kali ini nanti saya mengajak kamu atau sama-sama kita nanti mengacu ke video pembelajaran kita saja ya. Jadi saya nggak mengulangi dua kali. Artinya video yang sudah saya kirimkan di Sipadi, yang mungkin sudah kamu tonton atau yang mungkin belum ditonton, kita review kembali ya, karena nanti itu juga yang akan saya sampaikan kalaupun nanti misalnya itu diulangi kembali ya. Jadi di sini saya akan langsung ke share screen ya. Kita lihat buku kita halaman 49. Kita akan mencoba menganalisis BIM akibat beban terpusat. Ya, ini videonya sudah ada. Nah, ini kita review kembali untuk halaman 49. Kalau ada buku kamu, silakan sambil dibuka. Ya. Yang lain wajahnya mana nih? Habib, Roy, Rico, ya, ditampakkan wajahnya ya. Oke, baik, kita langsung saja ke kasus dan kita pahami sama-sama ya. Kita langsung putar video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan analisis dengan ANSYS kali ini, kita akan membahas kasus tentang analisis BIM dua tumpuan akibat beban terpusat. Dalam gambar bisa kita lihat ada sebuah BIM yang ditumpu dengan dua tumpuan, sebelah kiri tumpuan engsel, sebelah kanan tumpuan roll. Dan di antara kedua tumpuan ini diberikan dua buah beban yang besarnya P1 pada posisi L/4 dari panjang batang, kemudian P2 yang besarnya 6000 Newton, P1 4000 Newton, arahnya ke bawah dan berjarak L/4 dari tumpuan 2. Pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan analisis kasusnya itu adalah cantilever. Untuk kasus berikutnya kita menggunakan tumpuan engsel dan tumpuan roll. Nanti kita akan perhatikan bagaimana cara kerja pemberian tumpuan untuk tumpuan engsel dan tumpuan roll. Modulus yang materialnya baja 200.000, kemudian portion ratio 0,3, kemudian luas penampang 10.000 dengan penampangnya berukuran 100x100 dan panjang batang 3000 mm. Berikut pembahasan yang kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan kasus analisis BIM dua tumpuan akibat beban terpusat. Baik, pertama sekali kita berikan judul analisis BIM dua tumpuan akibat beban terpusat. Akibat dua beban terpusat. Oke. References, jenis analisis struktural,
Oke, di prosesor, elemen type, add edit delete dalam pemilihan tipe elemen, beam, node 188, oke. Close, memberikan material properties, material props, material models, struktural, linear, elastic, isotropic, 200.000, Poisson ratio 0.3, oke. Close, lalu membuat penampang beam section, beam common section. Penampang kita tadi berukuran 100 kali 100, berarti B nya 100, hanya pun 100 mm. Preview jika diinginkan bentuk penampangnya seperti ini. Terus penampang dan inersia dihitung langsung oleh ANSYS. Oke, kalau sudah sesuai, seterusnya kita menggambar dua buah titik dari modeling. Create key point in active CS, key point number 1, 0, 0, apply. Yang kedua, koordinatnya panjang batang tadi 3000, berarti 3000,0, oke. Seterusnya kita menggambar sebuah garis yang menghubungkan kedua buah titik tersebut. Lines, straight line. Kita klik titik 1, klik titik 2, oke. Baru langkah berikutnya adalah memberikan meshing, size control, manual size. Jenis yang mau kita beri meshing adalah garis, maka kita pilih lines, all lines, ya. Dan di sini kita berikan jarak meshnya, ya. Kita berikan jarak meshnya adalah sebesar 375. Oke, nanti kita jelaskan kenapa 375. Oke. Ya. Baik, kita kembali ke gambar kasus. Panjang batang 3000, P1 sejarak L/4 dari tumpuan kiri, berarti 3000 bagi 4, ini berjarak 750. Jika kita inginkan ada analisis defleksi di titik ini, maka di titik ini kan berjarak 375, separuh dari 750, ya. Nah, tapi jika kita ingin meshnya berjarak 750 saja pun, maka nanti posisi P1 ini kena, bisa ada node nanti di sini pun nanti ada node. Intinya sebenarnya jika mesh kita berikan lebih kecil, maka data yang kita peroleh lebih besar nanti atau lebih banyak nanti dibandingkan kalau harus meshnya kita berikan berjarak lebih besar. Dan posisi P1, P2 ini bisa kita pilih setelah kita atur jarak meshnya. Baik, kita lanjut. Lalu kita update mesh tersebut, meshing, lalu kita pilih mesh, lines, pitch all. Nah, maka meshingnya sudah diupdate. Seterusnya berikan nomor node, plot controls, numbering, node numbers on. Oke. Baik, sekarang kita berikan tumpuan dan beban. Solution, define loads, apply, structural, displacement, on key point, memberikan tumpuan, ya, on key point. Kita klik 1, oke. Ya, sebelumnya perhatikan tumpuan di sebelah kiri adalah tumpuan jenis Engsel, ya.
Jika tujuan tumpuan jenis engsel seperti ini, maka ketika kita memberikan jenis tumpuannya, kita klik node 1, oke. Maka kita pilih adalah semuanya, ya, kecuali rotation Z. Berarti jika tumpuannya adalah tumpuan engsel, maka tidak kita inginkan pada tumpuan ini ada pergeseran arah X, arah Y, arah Z. Dan juga tidak ada kita inginkan pergeseran dalam bentuk rotasi arah sumbu X dan arah sumbu Y. Sedangkan arah sumbu Z masih diizinkan ada pergeseran, perputaran. Oke, jadi ROTZ nya saja yang tidak kita pilih. Kita berikan 0. Oke. Seperti ini. Seterusnya kita memberikan tumpuan di node 2. Apply structural displacement on key point. Oke, kita pilih tumpuan 2. Oke. Untuk tumpuan 2, tumpuannya adalah jenis roll. Jadi kalau jenis roll, ya, yang diinginkan itu hanya tidak ada pergeseran arah sumbu Y seperti ini. Sedangkan arah sumbu X, sumbu Z, rotation X, Y, Z semua masih diizinkan ada pergeseran atau pergerakan. Oke, seperti ini. Baik, dua tumpuan sudah kita berikan. Seterusnya kita berikan beban, ya, force on nodes, ya, on nodes. Beban yang kita berikan itu di nomor 4. Oke. FY, besar bebannya tadi dalam kasus kita di soal adalah sebesar 4000 Newton. Karena arahnya ke bawah, berarti kita berikan minus 4000. Oke. Kemudian ada lagi beban di node nomor 8. Berarti kita ulangi, struktural displacement, sini force, ya, kita pilih force on nodes, kita klik, lalu kita berikan di nomor 8. Oke. Besarnya adalah 6000 arah Y, ya, 6000 arah Y. Oke. Oke, baik. Di sini sudah selesai pemberian tumpuan juga pemberian beban. Seterusnya program kita ini kita eksekusi, solve, KRNLS. Oke. Semoga sukses. Iya, solution is done muncul, ya. Jadi program yang kita berikan ini langkah-langkahnya sudah oke, tidak ada data yang tertinggal. Close. Oke. Baik, sekarang kita akan tampilkan hasil yang diinginkan. Seperti biasa, awal-awal sekali kita menginginkan reaction solution, ya. Jadi general post proc, list result, reaction solution, all item. Oke. Jadi inilah besar reaksi yang terjadi pada tumpuan. Tumpuan tadi berada pada node 1 dan node 2. Di node 1 kalau kita perhatikan, FY, ada gaya FY yang bekerja di tumpuan 1 ke arah atas sebesar 4500. Sedangkan di tumpuan 2 ini ada gaya yang bekerja ke arah atas sebesar 5500. Jadi kalau kita perhatikan 4500 dengan 5500, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 10.000. Dan kedua tumpuan ini jelas mengcover beban yang besar yang tadi di sini 4000, satu lagi di sini 6000. Dan kalau kita perhatikan, karena beban paling besar itu ke arah node 2, maka otomatis node 2 atau pada node 2 lah reaksi lebih besar terjadi dibandingkan dengan node 1. Itu logikanya, ya. Oke, baik, demikian. Sedangkan untuk momen-momennya nilainya tidak signifikan. Itu untuk besar reaksi pada tumpuan. Close. Kemudian untuk mengetahui defleksi atau displacement yang terjadi pada masing-masing node, kita ke list result, nodal solution, drop solution, displacement vector sum. Oke. Ini besar defleksi yang terjadi, jelas, ya.
defleksi yang terjadi paling besar di node nomor 6, karena node nomor 6 adalah posisi paling tengah. Ya, besarnya 2,3048. 2,3048. Ya. Walau sebenarnya kalau kita analisis lebih jauh lagi, ya, sebenarnya beban pada node 8 kan lebih besar dari beban pada node 4. Otomatis sebenarnya defleksi paling besar itu adalah agak ke kanan dari node nomor 6. Tapi karena node di sini kita set dia hanya sampai 9 node, maka ANSYS membaca maksimal defleksi yang terjadi di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya kita bagi lagi atau kita beri lagi mesh yang lebih kecil, maka nanti defleksi paling besar itu adalah ke samping kanan dari node 6. Demikian ya, harus kita pahamkan. Jadi mesh kita, kalau jarak meshing kita berikan dia lebih kecil, otomatis data yang kita dapatkan lebih akurat. Oke, baik. Kemudian kita akan lihat tampilan dari konturnya, plot result, nodal solution, depth solution, displacement factor sum. Oke. Bisa kita lihat di sini. Ya, di sinilah defleksi paling besar terjadi. Kalau kita animasikan, animate, deformate result, depth solution ya, susun. Oke. Seperti ini. Oke ya, ini animasi defleksi. Sedangkan untuk menampilkan tegangan furnaces-nya, maka tampilan gambar kita ini yang hanya dalam bentuk garis, kita tampilkan dalam bentuk solid. Jadi plot control, style, size and shape, display of element kita on kan. Oke. Seperti ini kondisinya. Ini juga masih dalam tampilan defleksi. Ya, kalau kita animate deformate result, zoom ya. Oke. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Kita percepat. Ya, ini animasi dari defleksi plus. Kemudian jika diinginkan animasi atau tegangan furnaces sekaligus animasinya, plot result, nodal solution, stress ya, furnaces stress. Oke, nah, seperti ini. Jadi tegangan yang paling besar terjadi juga ke arah sini, dan besarnya adalah 24,1875 megapascal. Itulah furnaces stress paling besar terjadi pada beam tersebut. Jika diinginkan animate-nya, plot controls, animate, deformate result, kita pilih stress, lalu kita pilih furnaces stress. Oke. Kita percepat. Ini adalah animasi furnaces stress. Nah, demikian ya untuk pembahasan kasus beam dua tumpuan. Intinya tadi untuk dua tumpuan ini kita harus pahamkan kalau untuk tumpuan engsel bagaimana degree of freedomnya, untuk tumpuan roll bagaimana degree of freedomnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, ini kita close dulu, kita tampilkan dalam bentuk tampilan tampak depan. Plot controls, animate, deformate result, stress ya, oke. Nah, seperti ini. Ya, kita analisis sedikit di sini. Ini tadi tumpuannya tumpuan roll. Tumpuan roll tadi bagaimana? Tidak diinginkan ada pergeseran ke arah Y. Jadi kita lihat arah Y ini sama sekali tidak pergeseran. Dan pergeseran itu yang ada masih dalam arah X. Dalam arah X. Kalau di sini kita perhatikan, ya hanya arah rotation Z aja yang ada perpindahan pergeseran sedikit.
Ya, itu fungsi dari tumpuan dan jenis-jenis tumpuan. Baik, demikian untuk pembahasan kasus kita, analisis BIM akibat beban terpusat, dan tumpuannya ada dua, tumpuan roll dan tumpuan jepit. Ya. Oke ya, sudah sama-sama kita tonton. Ini materi tentang BIM ya. Bisa dipahami materinya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke ya, berarti untuk materi 1 kita anggap kamu sudah paham. Sekarang kita akan coba lanjut ke materi yang kedua, yaitu yang kita sampaikan materinya di Sipadi ya, yaitu di halaman 95 ya, 95. Tapi biar nanti video kita ini tidak terputus, pembelajaran kita zoomnya, ini kan zoom kita ini waktu yang diizinkan kan hanya setengah jam. Jadi zoom ini saya off-kan dulu ya, saya off-kan. Nanti saya sekitar 1-2 menit lagi nanti saya akan share kembali linknya untuk pembelajaran kita yang kedua ya. Bisa ya? Berarti sekarang kita keluar aja dulu, nanti saya akan kirimkan kembali link barunya, dan kita nanti akan langsung masuk ke kasus kita, buku halaman 95. Oke ya, kita keluar dulu.